Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita agar percaya akan kuasa Tuhan. Tapi seringkali kita lupa, bahkan kita mengabaikan begitu saja. Terlebih-lebih saat masalah, penderitaan menimpa kita, entah itu sakit, krisis finansial, krisis keuangan, sebagainya. Yang ada adalah kita panik, kita stres, kita kecewa, kita mengeluh kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi, sudahkah kita memahami dan mengaplikasikan iman tersebut dalam kehidupan kita secara nyata, saudara? Jangan lupa, Yakobus berkata dan bahkan menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, iman perlu adanya tindakan yang membuktikan bahwa kita benar-benar percaya, kita yakin benar pada kuasa Tuhan. Jadi Yakobus 2 ayat 24, manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, saat kita berada di lingkungan gereja, di pertemuan-pertemuan ibadah, atau bersekutu dengan saudara-saudara seiman, iman kita diteguhkan melalui doa, melalui kesaksian, melalui puji-pujian yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Terlebih saat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, maka iman kita pun mulai menyala-nyala. Tetapi saat kita dihadapkan pada masalah yang silih berganti, sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, anak-anak yang bertumbuh dan memberontak pada orang tua, dan berbagai doa meminta pertolongan dari Tuhan yang belum juga beroleh jawaban, maka iman kita mulai lemah dan keraguan menguasai hati dan pikiran kita. Mulailah bertanya, apakah mungkin masalahku dapat diselesaikan? Dokter sudah memvonis bahwa sakit tidak dapat disembuhkan. Apakah Tuhan sanggup menyembuhkan? Saudara, Markus 9 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi saudara, arti percaya di sini adalah sebuah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Bagian kita hanya percaya, dan bagian Tuhan adalah melakukan apa yang kita percayai. Nah, Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat yang ke-23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi saudara, segala sesuatu yang tidak mungkin dan tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia, itulah yang Tuhan lakukan atas hidup kita, asal iman kita tidak goyah dan kita tetap teguh. Tapi sayang, seringkali kita tidak sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Hari ini ingatlah, kuasa Tuhan kita tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena itu jangan khawatir, jangan bimbang, percaya saja. Dan apa yang kita percayai, yakin, dan apa yang kita yakini, itulah yang akan menjadi bagian Tuhan untuk melakukannya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru, semangat, dan bahkan roh yang harus menyala-nyala kepada Allah Tuhan yang mendengarkan dan yang sanggup menjawab doa-doa kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyatakan firman-Mu
Dan Engkau inginkan supaya kami hidup sungguh-sungguh beriman, percaya, dan kami harus melakukan apa yang kami imani. Kami harus bertindak sesuai dengan apa yang kami percayai. Dan Engkau inginkan Tuhan supaya kami semua dapat menikmati setiap anugerah, kasih, kebaikan, dan mujizat Tuhan. Tetapi yang Engkau minta adalah kami harus percaya, karena firman-Mu berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Biar kami semakin hari semakin penyerahan penuh, penyerahan yang total kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya kebaikan-kebaikan Tuhan adalah bagian dari hidup kami, karena Allah yang memberi janji, Allah yang sanggup menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.